Bayangkan sebuah kota yang dibangun dengan uang rakyat senilai ratusan triliun rupiah. Berdiri megah di tengah hutan Kalimantan Timur, istana baru, jalan tol baru, gedung-gedung futuristik berjejer rapi, tapi tidak ada orangnya. Kosong, sepi, hanya angin, tukang kebun, dan wisatawan yang penasaran. Kota ini bernama Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang digadang-gadang akan mengubah wajah bangsa. Tapi hari ini, media kelas dunia asal Inggris, The Guardian, menyebutnya dengan satu kalimat yang bikin merinding, Indonesia's new capital, Nusantara, in danger of becoming a ghost city. Kota hantu. Kota hantu yang dibangun dengan uang kalian, rakyat Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan, Presiden Prabowo, sebagai pemimpin negara, belum pernah sekalipun mengunjungi IKN sejak ia dilantik. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah proyek terbesar dalam sejarah RI ini akan berakhir sebagai monumen kegagalan? Tonton video ini sampai habis, karena jawabannya akan membuat kamu berpikir ulang tentang kemana arah negara ini. Pada tanggal 29 Oktober 2025, harian bergengsi asal Inggris, The Guardian, menerbitkan laporan investigatif dengan judul yang menggelegar, Indonesia's new capital, Nusantara, in danger of becoming a ghost city. The Guardian mendeskripsikan IKN sebagai kota yang seolah muncul begitu saja dari tengah hutan. Dengan jalan raya berlajur banyak, gedung-gedung futuristik, dan istana bergaya Garuda emas bersayap. Namun di sepanjang deretan bangunan mewah itu, jalanan nyaris kosong. Hanya ada beberapa tukang kebun dan wisatawan yang penasaran. Fakta angka yang mengejutkan, berdasarkan laporan The Guardian yang dikonfirmasi oleh Kompas dan CNN Indonesia, anggaran negara untuk IKN dipangkas lebih dari setengahnya, dari 39 triliun pada 2024, anjlok menjadi 13,5 triliun pada ke 2025. Untuk 2026, hanya 300 juta sterlin yang dialokasikan, sepertiga dari yang diajukan. Investasi swasta meleset lebih dari 1 miliar sterlin dari target. Jumlah penghuni IKN saat ini, hanya sekitar 2.000 aparatur sipil negara dan 8.000 pekerja konstruksi, dari target 1,2 juta penduduk pada ke 2030. Presiden Prabowo belum sekalipun menginjakkan kaki di IKN sejak dilantik Oktober tahun 2024. Ibu kota baru bukan prioritas bagi Prabowo. Secara politis, ia bak mati segan, hidup tak mau. Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara, Universitas Mula Warman Kalimantan Timur. Pernyataan akademisi dari Universitas Mula Warman ini bukan retorika kosong. Ini adalah penilaian hukum dan politik yang berbasis fakta di lapangan. Menurut kalian, apakah pemotongan anggaran IKN ini adalah keputusan yang tepat? Atau justru ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat yang sudah bayar pajak untuk membangun IKN? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum kita bicara lebih jauh, ada satu fakta yang banyak orang belum tahu, dan ini penting. Pada bulan Mei 2025, secara diam-diam, Presiden Prabowo menurunkan status Nusantara dari ibu kota negara menjadi ibu kota politik. Pengumuman resmi baru disampaikan ke publik pada September 2025. Apa artinya? Sebutan ibu kota politik tidak memiliki arti dalam hukum Indonesia. Ini status yang tidak jelas dan tidak ada dasarnya secara konstitusional. Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara, Universitas Mula Warman. Bayangkan, kita sudah menghabiskan ratusan triliun rupiah untuk membangun sebuah ibu kota. Tapi kini statusnya bahkan tidak diakui secara hukum yang jelas. Sementara itu, melalui Perpres nomor 79 tahun 2025 yang diterbitkan 30 Juni tahun 2025, pemerintah Prabowo menargetkan IKN baru menjadi ibu kota politik pada 2028, bukan sekarang. Artinya, Jakarta masih menjadi ibu kota de facto Indonesia. Proyek IKN yang sudah menelan dana raksasa itu masih berstatus dalam pengerjaan dengan tenggat yang terus bergeser. Kota hantu itu maknanya peyoratif, artinya masa depannya gelap. Label itu harus dijawab oleh IKN dengan kinerja yang lebih akseleratif,
laporkan segala perkembangannya kepada publik. Muhammad Khosin, anggota Komisi Kedua DPR RI. Ini pertanyaan yang harus kita tanyakan secara tegas. Mengapa seorang presiden yang telah menjabat lebih dari setahun belum pernah mengunjungi ibu kota negaranya sendiri? Bukan kunjungan kerja, bukan kunjungan simbolis. 0, tidak pernah. The Guardian mencatat fakta ini secara eksplisit dalam laporannya. Dan ini bukan sekadar urusan jadwal. Ini adalah sinyal politik. Di sisi lain, ada fakta yang lebih meresahkan. Pada 2024, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mundur dari jabatannya. Dua posisi tertinggi di lembaga yang bertanggung jawab membangun ibu kota baru, hengkang. Kini Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR, ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN. Dan meski kantornya sudah beroperasi di IKN sejak Februari tahun 2025, ia sendiri mengakui harus berjuang keras meyakinkan investor dan masyarakat bahwa proyek ini tidak mangkrak. Pernyataan Basuki kepada The Guardian cukup mengejutkan. Presiden mengatakan kepada saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan ini lebih cepat. Dana sudah ada, komitmen politiknya juga sudah ada. Kenapa kita harus ragu? Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, mantan Menteri PUPR, pertanyaannya, jika komitmen itu nyata, mengapa anggarannya terus dipangkas? Mengapa presidennya tidak pernah datang? Apakah wajar seorang presiden tidak mengunjungi proyek terbesar senilai ratusan triliun rupiah dalam 1 tahun pertama pemerintahannya? Apa pesan politik yang kalian tangkap dari ini? Diskusi di komen. Di balik angka dan perdebatan politik, ada manusia-manusia nyata yang hidupnya berubah akibat proyek IKN. The Guardian berbicara langsung dengan warga lokal di sekitar IKN. Kisah mereka menyayat hati. Ketika IKN sedang dalam fase konstruksi besar-besaran di era Jokowi, perekonomian lokal ikut menggeliat. Para pekerja konstruksi membutuhkan warung makan, ojek, kos-kosan, laundry. Banyak UMKM tumbuh. Tapi kini, banyak usaha kecil terpaksa tutup. Pekerja konstruksi yang masih ada mengeluhkan upah yang dipangkas meski jam kerja bertambah. Para pekerja yang tersisa pun semakin sedikit. Dampak di sektor investasi daerah pun terasa brutal. Data dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, lokasi IKN berdiri, mencatat, tahun 2024, realisasi investasi mencapai 145% dari target melonjak karena aktivitas IKN. Tahun 2025, realisasi investasi hanya 33% dari target 4,5 triliun rupiah, anjlok drastis. Itu bukan sekadar statistik, itu cerita tentang pedagang yang tutup, buruh yang kehilangan pekerjaan, dan desa-desa yang kembali sunyi. Belum lagi isu lingkungan yang tak kalah mengkhawatirkan. Masyarakat lokal kehilangan ekonomi dan lingkungannya. Fatur Rozikin Fen, perwakilan Walhi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Hutan-hutan yang sudah terlanjur ditebang untuk pembangunan IKN tidak bisa dikembalikan. Dampak ekologis dari deforestasi besar-besaran di Kalimantan ini belum sepenuhnya diperhitungkan. Sekarang, mari kita dengarkan sisi lain cerita ini karena jurnalisme yang baik tidak hanya menyuarakan satu pihak. Pemerintah melalui Otorita IKN, DPR, dan Kementerian Keuangan memberikan respons tegas terhadap pemberitaan The Guardian. Apa yang diklaim pemerintah? Ke-1. Perpres nomor 12/2025 RPJMN 2025-2029 sudah mencakup IKN sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Nasional. Kedua, Perpres nomor 79/2025 menetapkan target IKN menjadi ibu kota politik pada 2028 dengan dukungan pemindahan ASN. Ketiga, anggaran APBN untuk IKN tahap 2 2025-2028 ditetapkan 48,8 triliun rupiah, bukan dipotong, kata mereka, tapi direlokasi. Keempat, pada Oktober tahun 2025, kontrak senilai 1,9 triliun rupiah untuk jalan kawasan yudikatif sudah ditandatangani. Kelima, investasi swasta per April tahun 2025 mencapai 62,08 triliun rupiah dari 42 perusahaan. Keenam, per Mei tahun 2025, 6 investor baru menandatangani kerjasama senilai 3,65 triliun rupiah. Rasanya sih nggak akan jadi kota hantu. Jika ekonomi IKN berkembang, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan RI.
Klaim-klaim ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Ada bukti nyata bahwa pembangunan, meski melambat, masih berjalan. Namun pertanyaannya tetap relevan, apakah 48,8 triliun rupiah 2025 sampai 2028 cukup untuk membangun kota bagi 1,2 juta penduduk dalam waktu 3 tahun? Apakah 42 investor dengan total 62 triliun rupiah sudah sesuai skala proyek yang disebut akan menjadi kota dunia? Kalian percaya tidak dengan klaim pemerintah bahwa IKN masih antrek? Atau kalian melihat ada ketidaksesuaian antara janji dan realita? Bagi pendapat kalian, kita diskusi bareng. Untuk memahami situasi IKN secara lebih objektif, kita perlu mendengar suara-suara dari kalangan akademisi dan pengamat yang tidak terikat kepentingan pemerintah maupun oposisi. Dari sisi hukum, IKN saat ini sudah menjadi kota hantu. Status ibu kota politik tidak memiliki makna dalam hukum Indonesia. Ini posisi yang aneh, tidak mau mati, tapi juga tidak benar-benar hidup. Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara, Universitas Mula Warman. Dari sisi parlemen, label kota hantu harus dijawab UIKN dengan kinerja akseleratif dan pelaporan perkembangan secara berkala kepada publik. Pemberitaan negatif dari media asing bisa merusak citra Indonesia dan menghambat masuknya investor asing. Muhammad Hozin, anggota Komisi Kedua DPR RI, PKB. Dari sisi lingkungan hidup, peneliti dari Walhi mengingatkan bahwa kerusakan ekologis akibat pembukaan hutan di Kalimantan tidak bisa dikompensasi hanya dengan janji-janji pembangunan. Deforestasi yang sudah terjadi adalah kenyataan permanen dan dampaknya akan dirasakan generasi mendatang. Dari sisi investasi, analis dari Tempo.co mengungkap bahwa investor dari negara maju memiliki standar ESG (Environmental, Social, and Governance) ketat yang tidak menghendaki deforestasi dan dampak sosial negatif. Ini menjadi hambatan nyata bagi UIKN dalam menarik modal asing berkualitas. Kesimpulan dari para pengamat cukup konsisten, IKN adalah proyek yang terjebak di antara warisan politik Jokowi dan prioritas Prabowo yang berbeda. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan konsisten, risiko kota hantu menjadi nyata. Sebelum kita menyimpulkan, penting untuk menempatkan IKN dalam konteks global. Dunia punya banyak contoh proyek ibu kota baru yang bernasib tragis. Naypyidaw, Myanmar, dibangun oleh junta militer, kini dikenal sebagai salah satu kota paling sepi di dunia meski menjadi ibu kota resmi. Luas jalannya bisa menampung ribuan kendaraan, tapi dalam foto udara tampak nyaris kosong. Astana Nur Sultan, Kazakhstan, dibangun di tengah padang stepa. Prosesnya lebih berhasil karena ada pemindahan aparatur negara yang masif dan komitmen pemimpin yang konsisten. Presiden Kazakhstan aktif tinggal dan berkantor di sana. Pelajaran dari kedua kasus itu jelas. Kota baru tidak bisa hidup tanpa manusia yang menghuni. Dan manusia tidak akan pindah kalau pemimpinnya sendiri tidak memberikan contoh. Ketika Presiden Indonesia sendiri tidak pernah mengunjungi IKN, apa sinyal yang dikirimkan kepada ASN, investor, dan rakyat? Saudara-saudara, setelah menelusuri fakta yang ada, satu hal jelas, IKN Nusantara berada di titik krusial. Di satu sisi, infrastruktur sudah dibangun, payung hukum ada, dan investasi tetap berjalan meski belum sesuai target. Otorita IKN menegaskan proyek ini tidak mangkrak. Di sisi lain, anggaran dipangkas drastis, kepemimpinan sempat mundur, status diturunkan, presiden belum berkunjung, warga lokal terdampak, dan hutan ditebang tanpa kepastian manfaat. Kritik pun bermunculan dari media internasional hingga DPR. Yang pasti, ini uang rakyat Indonesia. Rakyat berhak tahu apakah ratusan triliun itu benar untuk masa depan bangsa, atau sekadar menjadi simbol ambisi yang perlahan memudar. Di Nextroom, kami tidak berpihak. Kami berdiri pada satu prinsip, rakyat yang membayar pajak, rakyat yang berhak tahu. Kalau video ini membuka matamu, like sekarang agar lebih banyak orang tahu faktanya. Subscribe Nextroom dan aktifkan notifikasi. Kami akan terus mengawal isu yang jarang disorot. Komen, menurutmu, IKN akan jadi kota masa depan atau justru kota hantu? Share ke teman-temanmu, terutama yang peduli pada uang rakyat. Karena di Nextroom, kita tidak hanya menonton berita, kita mengkritisi, mengawal, dan mengawasi bersama. Bangsa kuat lahir dari rakyat yang sadar dan kritis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap jernih.